Kami datang padamu, menyembah di kaki-Mu. Janganlah tolak kami, Tuhanlah kami cari, Tuhanlah kami cari. Berikan pada yang cari rahmat-Mu serta kasih. Bebaskanlah tawanan dan berikan kesukaan, dan berikan kesukaan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam seri pelajaran ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah dan kasih-Mu yang boleh menjadi bagian kami pada saat ini. Di saat kami akan mempelajari firman Tuhan pada saat ini, biarlah Engkau yang mengurapi hati pikiran kami. Engkau memberkati seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, di saat mereka bersama-sama dengan kami untuk belajar melalui kanal virtual ini, biarlah Tuhan yang juga yang memberkati mereka. Inilah doa permohonan kami Bapa, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke dalam pelajaran yang ke-10. Kepada siapa akhir telah datang. Sebagai ayat inti dari pelajaran kita ini terdapat di dalam Matius 1 Korintus pasal 10 ayat 11 dan 12. Dikatakan demikian. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pelajaran kita kali ini berfokus pada kitab Kejadian 1, lalu Wahyu 21 sampai 22. Selanjutnya Matius pasal 24 ayat 27. Lalu kitab Daniel pasal 1 ayat 18 dan kitab Daniel pasal 12 ayat 13. Sebagai ikhtisar untuk pelajaran kita pada saat ini Bapak Ibu sekalian, bahwa pengharapan umat manusia yang penuh berkat, yang mencapai puncaknya pada peristiwa-peristiwa akhir zaman telah diungkapkan. Tidak hanya melalui nubuatan saja, yang memberi kita visi yang jelas tentang akhir zaman. Namun Allah juga berbicara tentang akhir zaman Bapak Ibu sekalian. Baik secara terang-terangan maupun tanpa ragu-ragu di dalam kitab suci. Dan dengan demikian di dalam firman-Nya Ia memberikan petunjuk-petunjuk tentang berbagai aspek sejarah eskatologis. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, gagasan ini mengajarkan kita sebuah prinsip penting sejarah manusia yang terungkap dari halaman-halaman suci kitab suci. Bukan sekedar informasi yang membangun tentang apa yang terjadi di masa lampau, tetapi juga pengetahuan yang memastikan agar manusia yang dikehendaki Allah dapat menjadi sempurna dan diperlengkapi dengan sempurna untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17, New King James Version. Karena maksud Allah bagi umat manusia, Bapak Ibu sekalian, pada hakikatnya adalah kekekalan, maka kita dapat dengan yakin berharap bahwa pekabaran akan kekekalan di masa depan juga terkandung dalam kisah Alkitab. Prinsip kitab pengkhotbah yang diilhami oleh Tuhan ini dipenuhi oleh intuisi ini ketika ia berkata secara nubuatan bahwa
Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan mereka kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat itu dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Untuk ditegaskan kembali, karena maksud Allah bagi umat manusia pada dasarnya adalah kekekalan, maka kita dapat berharap bahwa pekabaran akan kekekalan di masa depan juga terkandung dalam kisah-kisah Alkitab. Dalam pelajaran kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat pekabaran tentang akhir zaman dan peristiwa-peristiwa aktual yang diceritakan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Peristiwa-peristiwa penciptaan, air bah, kehancuran Sodom dan Gomora, dan bahkan kisah Daniel di istana Nebukadnezar ini menjadi saksi dari pekabaran akhir zaman. Sebagai komentar untuk pelajaran kita pada saat ini, kita mau melihat poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu peristiwa penciptaan. Secara paradoks, Bapak Ibu sekalian, kisah penciptaan mungkin merupakan pekabaran yang paling eskatologis dari semua peristiwa yang dilaporkan dalam Alkitab. Kisah penciptaan memiliki keistimewaan ini justru karena kisah ini adalah peristiwa yang pertama. Karena sejarah memiliki permulaan, maka sejarah tidaklah kekal. Sejarah juga memiliki akhir, Bapak Ibu sekalian. Allah memimpin keduanya. Karena permulaan sejarah adalah karya Allah, maka akhir sejarah juga berada di bawah kekuasaan. Sebagai bagian dari makna eskatologisnya, kisah penciptaan dihubungkan secara eksplisit dengan pengharapan kita akan kekekalan, Bapak Ibu sekalian. Baik kisah penciptaan maupun pengharapan kita akan kekekalan ini memiliki dasar di dalam iman. Kitab suci memberi kesaksian tentang gagasan ini dan yang telah ditegaskan melalui struktur kanonik Alkitab itu sendiri, yang dimulai dengan penciptaan langit dan bumi oleh Allah dan diakhiri dengan penciptaan langit dan bumi yang baru. Kejadian 1 ayat 1 dan Wahyu 21 ayat 22. Ini kita bisa bandingkan dengan kitab Yesaya 65 ayat 17 dan Wahyu pasal 21 ayat yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat gagasan ini juga dinyatakan dengan jelas dalam satu-satunya definisi iman dalam Alkitab yang menghubungkan dua peristiwa, yaitu penciptaan dan pengharapan kita akan kekekalan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Perhatikan bahwa puisi tentang iman ini dimulai dengan iman akan penciptaan. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Dan diakhiri dengan pengharapan akan janji. Ibrani 11 ayat 39 dan 40. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita juga harus memperhatikan pentingnya hari Sabat di akhir penciptaan. Dalam posisi ini, hari Sabat menunjukkan pada akhir dari sejarah manusia. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, hari Sabat berisi kemenangan kita akan penciptaan dan pengharapan kita akan datangnya kerajaan Allah di masa depan. Poin yang berikutnya yang kita lihat dalam bagian ini adalah air bah. Memahami peristiwa air bah, Bapak Ibu sekalian, secara paralel dengan peristiwa kedatangannya yang kedua kali, diakui oleh Yesus sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 37. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus kemudian melanjutkan dengan menyingkapkan kesamaan antara kedua peristiwa tersebut.
Kejadian-kejadian yang sifat bencana terjadi, yang bersifat bencana terjadi secara tiba-tiba. Kesibukan manusia yang bersifat materialistis sebelum kehancuran bumi seperti makan, minum, menikah, gagasan tentang suatu umat yang sisa, dan kepastian akan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Gambaran tentang air bah dalam kitab Kejadian juga menunjukkan pada apa yang akan terjadi pada akhir sejarah manusia, Bapak Ibu sekalian. Allah tidak tinggal diam terhadap kejahatan dunia. Allah peka terhadap realitas kejahatan. Penghakiman Allah merespons kejahatan manusia yang sangat besar. Kejadian 6 ayat yang Bapak Ibu saudara-saudaraku, peristiwa air bah yang menghancurkan adalah tindakan penghancuran yang dilakukan oleh Allah. Akan dikatakan, aku akan mendatangkan air bah. Kejadian 6 ayat yang ke-17. Pada saat yang sama Bapak Ibu, air bah juga merupakan peristiwa penebusan yang kreatif. Peristiwa di mana Allah mengingat ciptaannya. Tindakan Allah mengingat ciptaannya adalah cara untuk menyatakan perhatiannya kepada mereka. Kejadian 8 ayat yang pertama. Setelah kisah tentang berakhirnya kehidupan dan peradaban purba, Allah menegaskan kembali keberlangsungan kehidupan. Allah menyediakan makanan bagi manusia dan menekankan kesucian hidup. Kejadian pasal 9 ayat 4-7, yang dengan demikian Bapak Ibu sekalian mengarah kepada anugerahnya di masa depan berupa kehidupan kekal. Dan akhirnya saudara-saudaraku, kita harus mempertimbangkan pelangi, sebuah tanda artistik dan puitis dari pengampunan dan kasih Allah. Perhatikan bahwa pelangi mengundang kita untuk mengingat hari Sabat, bukan hanya karena pelangi datang pada tempat yang sesuai dengan struktur yang paralel dengan kisah penciptaan, tetapi juga karena pelangi mengandung pesan-pesan yang sama tentang perhentian dan pengharapan. Hal yang sangat mengejutkan secara khusus adalah pelangi muncul di sekeliling tahta Allah sebagai tanda pemerintahannya di masa depan yang tak terbantahkan dan tak terputus atas seluruh bumi. Wahyu 4 ayat 3 dan Wahyu 10 ayat yang pertama. Selanjutnya kita lihat yaitu topik tentang Sodom dan Gomora, Bapak Ibu sekalian. Setelah Allah mengumumkan kepada Abraham janji tentang seorang anak laki-laki yang akan meneruskan benih mesianis untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Kejadian 12 ayat yang ketiga dan Kejadian 22 ayat yang ke-18. Narasi Alkitabiah tentang penebusan diinterupsi oleh sebuah diskusi antara Tuhan dan manusia mengenai eksisnya kejahatan dan kefasikan yang meresahkan. Sama seperti yang Allah lakukan dengan Nuh, Bapak Ibu sekalian. Dia berbagi keprihatinannya dengan Abraham bersama dengan rencananya untuk turun tangan. Langkah Allah kepada para nabi hambanya yang manusiawi pada zaman Nuh adalah Abraham dapat menjadi paralel dengan langkah yang sama di akhir zaman, di mana Allah juga membagikan rencananya kepada para hambanya yang manusiawi untuk datang kembali menyelamatkan dan menghakimi manusia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, respons Abraham terhadap maksud Allah menunjukkan tanggung jawab yang ia rasakan terhadap generasinya. Dan dengan demikian, hal ini patut menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, responsnya seharusnya menginspirasi dan memupuk respons yang sama di dalam diri kita terhadap
orang lain. Perhatikan bahwa ketika mendengar niat Allah untuk menghakimi Sodom, Abraham tidak melarikan diri ke tempat yang jauh. Abraham mengetahui dengan baik situasi di Sodom dan Gomora, tempat tinggal beberapa kerabatnya. Kesadaran Abraham yang sangat tinggi akan situasi kerabatnya bukanlah sebuah penghakiman terhadap mereka, Bapak Ibu sekalian. Karena kasihnya kepada mereka, Abraham berdiri di hadapan Allah dan mencerminkan belas kasihan Allah sendiri dalam menentang keputusannya, memohon pengampunan kepada hakim atas segala sesuatu untuk mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku, perhatikan kegigihan dan ketekunan Abraham dalam doanya. Dikatakan, Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kejadian 18 ayat 20. Tetapi perhatikan juga kepekaan Abraham terhadap kejahatan yang nyata. Kebutuhan akan keadilan dan kasih karunia. Apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Kejadian 18 ayat 23. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebuah pelajaran juga dapat diambil dari tindakan Tuhan yang tidak hanya turun dan berbagi pandangannya dengan hambanya yang manusiawi, namun juga tampaknya mendorong keberaniannya. Kita bahkan dapat mengatakan bahwa Allah senang jika dihadapkan dengan argumentasi Abraham, karena pembelaan Abraham selaras dengan belas kasihan. Memang Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa jawaban terakhir Allah adalah jawaban yang penuh kasih karunia. Dikatakan, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Kejadian 10 ayat 32. Angka 10 Bapak Ibu sekalian, dalam Alkitab ini melambangkan gagasan tentang jumlah minimum yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Perhatikan juga kedaulatan Allah. Dikatakan, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman. Kejadian 18 ayat 30. Artinya Bapak Ibu sekalian, keputusan tetaplah milik Allah. Terlepas dari semangat manusia, pada akhirnya tidak akan menghalangi kehendak Tuhan. Dengan kerendahan hati, Abraham merespons keputusan ilahi Allah. Kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Kejadian 18 ayat 33. Selanjutnya adalah tentang Daniel, Bapak Ibu sekalian. Salah satu gambaran khusus tentang kehadiran masa depan dalam keberadaan Daniel saat ini adalah frasa, yaitu di akhir dari hari-hari itu. Daniel pasal 1 ayat 18, New King James Version. Frasa ini Bapak Ibu sekalian menggemakan frasa Get Yamin pada akhir zaman yang menandai akhir dari sejarah manusia. Di mana pada saat itu Daniel dan orang-orang yang ditebus dari segala zaman akan menerima warisan mereka. Daniel 12 ayat yang ke-13. New King James Version. Hal ini juga mencolok dan signifikan Bapak Ibu sekalian, bahwa bahasa yang menggambarkan ujian Daniel selama 10 hari ini menggemakan bahasa yang menggambarkan nubuatan hari pendamaian eskatologis dalam Daniel 8 ayat 14. Nubuatan ini sejajar dengan hari penghakiman dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 12 yang ditandai dengan banyaknya kata-kata dan bentuk tata bahasa yang sama antara Daniel 1 dan Imamat 16 yang merupakan teks dasar dari hari pendamaian. Kita bisa lihat dalam Daniel 1 ayat yang 13 dan kita bandingkan dengan Imamat 16 ayat. Gemah khusus ini Bapak Ibu sekalian tentu saja penting karena menyiratkan
janji wahyu Allah. Perhatikan juga penghilangan yang tegas dari kata mar'eh, yaitu wajah atau rupa. 3 kali dalam kitab Daniel 1 ayat 13 dan 15. Yang dalam kitab Daniel juga secara khusus ini merujuk pada visi eskatologis dari wahyu Allah pada nubuatan 2300 petang dan pagi. Daniel 8 ayat 13 dan 20. Perspektif eskatologis ini Bapak Ibu sekalian menyampaikan secara bersamaan sebuah pekabaran pengharapan. Diterapkan pada khusus Daniel dan ketiga temannya. Gema ini menyampaikan gagasan bahwa Allah akan dinyatakan melalui ujian ini dan mereka akan dibenarkan pada hari pendamaian. Sedangkan bagi Daniel, Bapak Ibu sekalian, pekabaran tentang akhir zaman adalah bagian dari kehidupannya sehari-hari. Cara dia makan dan minum ini menunjukkan cita-cita penciptaan. Daniel 1 ayat 12 kita bisa bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 29. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai aplikasi bagi kehidupan dari pelajaran kita saat ini. Yang pertama, setiap pagi ketika Anda bangun, mulailah doa kita dengan ucapan syukur atas keajaiban kehidupan. Mintalah kepada Tuhan pencipta untuk mengubah hidup Anda. Biarkan Tuhan mengubah hati Anda dan memberikan arah baru dalam hidup Anda. Carilah ide-ide baru dalam Alkitab untuk menantang dan menginspirasi Anda untuk berubah, Bapak Ibu sekalian. Peliharalah hari Sabat sedemikian rupa sehingga hari Sabat menjadi sebuah cicipan awal dari kerajaan. Poin yang kedua, tulislah sebuah daftar yang berisi aspek-aspek dunia, baik dari penciptaan maupun dalam kehidupan pribadi Anda, yang menginspirasi pengharapan Anda akan kerajaan Allah. Jika Anda seorang seniman, gambarkanlah dan lukiskanlah pelangi. Jika Anda seorang penyair, tuliskanlah sebuah puisi tentang keindahan dan keajaiban sebuah pelangi. Jika Anda seorang penyanyi, nyanyikanlah sebuah lagu tentang pelangi. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, berdoalah kepada Tuhan tentang seseorang yang tidak Anda sukai sampai dia menjadi teman Anda. Berdoalah kepada Tuhan tentang sebuah rintangan penting dalam hidup Anda. Ulangilah doa ini secara terus-menerus sampai akhirnya Anda melihat hasil yang sebenarnya dan Anda tahu bahwa Tuhan memang mendengar doa Anda. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, mengapa penggunaan bahasa eskatologis oleh Daniel untuk menggambarkan keadaannya saat ini juga memberi kita pengharapan dan jaminan bahwa hidup kita memiliki makna dan terbuka untuk kekekalan? Bagaimanakah bahasa ini juga memberi kita santunan dalam cara kita hidup, makan dan minum, berpikir, menikmati hidup dan berhubungan dengan orang lain, termasuk musuh-musuh kita? Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini pelajaran kita kali ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat kasih-Mu boleh menjadi bagian kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami. Pelajaran ini mengingatkan kembali kepada kami dan terus mengingatkan kembali bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupan. Rencana keselamatan merupakan rencana tertinggi Allah bagi dunia ini pada saat sekarang ini. Dan ini akan segera diwujudkan di saat kedatangan Tuhan yang tidak akan lama. Ya Tuhan Bapa kami yang surga, kiranya Roh Kudus-Mu kiranya mengurapi hati pikiran kami, sehingga kami boleh dituntun untuk terus bergantung ke dalam tangan Tuhan.
Engkau kiranya memberkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Di saat kami belajar firman Tuhan melalui jaringan virtual, biarlah Engkau yang memberkati mereka. Di dalam kehidupan mereka juga kiranya Tuhan berkati pergumulan usaha tangan mereka. Tuhan berkati pergumulan kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka dalam menghadapi pergumulan kesehatan mereka. Biarlah kekuatan dan kemampuan yang berasal dari surga, khususnya hikmat kebijaksanaan, boleh menjadi bagian mereka. Sehingga mereka boleh dituntun untuk terus bergantung ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan mereka, memberikan anugerah, memberikan kasih karunia-Mu, dan memberikan berkat. Bapa kami surga, biarlah kesempatan yang baik di lain waktu boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh kembali belajar firman Tuhan bersama-sama. Inilah doa puraan kami Bapa, mohon ampun segala dosa selama kami. Hendak mulai yang terjadi dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.